Kerajaan Singhasari adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh King Angrok pada tahun 1222. Dan raja pertama dari kerajaan ini adalah King Angrok yang memiliki gelar Sri Rajasa Batara Amurwabhumi. Sebelum menjabat sebagai seorang raja dulunya King Angrok adalah seorang pengawal Tunggul Ametung yang kala itu menjabat sebagai seorang akwu di Tumapel. Semasa kepemimpinan King Angrok sebagai Raja Singhasari, beliau selalu mengutamakan dan menjaga kehidupan sosial rakyatnya. Namun setiap raja yang berkuasa kerap kali merubah aturan dan kebijakan yang ada pada kerajaan tersebut. Pasca meninggalnya King Angrok, kerajaan Singhasari sempat terguncang dan tidak stabil. Konflik internal pun tak dapat dihindari. Sampailah pada sebuah keputusan bahwa Anuspati terpilih menjadi penerus kerajaan Singhasari pada masa itu. Namun yang terjadi justru berbeda dengan semasa kepemimpinan King Angrok. Semasa Anuspati menjabat, rakyat benar-benar tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Lalu pada akhirnya, kejayaan kerajaan Singhasari berhasil dikembalikan semasa Raja Kertanegara memimpin. Kerajaan Singhasari benar-benar berubah menjadi kerajaan besar dan kuat semasa kepemimpinan Raja Kertanegara. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasilnya kerajaan Singhasari tersebut dalam beberapa hal, yakni 1. Ekspansi wilayah kekuasaan dan menjalin hubungan dengan luar negeri. 2. Perkembangan pada sektor perdagangan dan pelayaran. 3. Struktur pemerintahan Singhasari yang kokoh. 4. Pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu 1275 Masehi. 5. Perkembangan agama Hindu dan Buddha. 6. Kekuasaan pada jalur dagang, Selat Malaka Kepulauan Riau. Keruntuhan kerajaan Singhasari terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah hilangnya sosok Raja Kertanegara karena faktor usia dan minimnya pertahanan saat melakukan ekspansi keluar daerah. Berikut ini adalah silsilah Raja Kerajaan Singhasari. King Angrok masa kepemimpinan dari tahun 1222 sampai tahun 1227 Masehi. Kerajaan Singhasari didirikan oleh King Angrok yang sekaligus menjabat sebagai raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Batara Seng Amurwabhumi pada 1222 Masehi. King Angrok awalnya hanya seorang pengawal Tunggul Ametung, seorang akung, camat, di Tumapel. King Angrok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya yang bernama Candides. Setelah itu, King Angrok menaklukkan kerajaan Kediri dan mendirikan kerajaan di Singhasari. King Angrok hanya memerintah kerajaan Singhasari selama 5 tahun, karena ia dibunuh pada 1227 oleh orang suruhan Anusapati, anak Candides dan Tunggul Ametung. Anusapati membunuh King Angrok dengan keris Mpu Gandring, yang sebelumnya digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Anusapati masa kepemimpinan dari tahun 1227 sampai tahun 1248 Masehi. Setelah membunuh King Angrok, Anusapati menggantikannya sebagai Raja Kerajaan Singhasari. Selama 21 tahun pemerintahannya, tidak banyak diketahui tentang keadaan kerajaan Singhasari. Anusapati kemudian dibunuh oleh Tohjaya, putra King Angrok dengan King Umang, menggunakan keris Mpu Gandring. Tohjaya masa kepemimpinan tahun 1248 Masehi. Tohjaya naik takhta menggantikan Anusapati sebagai raja ketiga kerajaan Singhasari. Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung beberapa bulan, terjadi pemberontakan oleh orang-orang Rajasa dan Sinelit.
Dalam penyerbuan itu, Tohjaya terbunuh karena terkena tombak. Wisnuwardana masa kepemimpinan dari tahun 1248 sampai tahun 1272 Masehi. Ranggawuni dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Singasari dengan gelar Srihaya Wisnuwardana. Dalam menjalankan pemerintahan, ia didampingi oleh Mahisa Campaka. Mereka berkuasa selama 20 tahun dengan pemerintahan yang terbilang stabil. Kertanegara masa kepemimpinan dari tahun 1272 sampai tahun 1292 Masehi. Kertanegara adalah putra dari Ranggawuni yang berhasil mengantarkan kerajaan Singasari menuju puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Singasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Malayu. Kertanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singasari. Saat tentara Singasari dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah, Kertanegara diserang oleh Jayakatwang, raja kecil di Kediri. Raja Kertajaya wafat pada serangan ini dan kerajaan Singasari akhirnya runtuh. Satu. Candi Kidal. 2. Candi Singasari. 3. Candi Jago. 4. Candi Katanglumbang. 5. Candi Kangenan. 6. Prasasti Singasari. 7. Prasasti Malurung. 8. Letak kerajaan Singasari berada di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada awal pendirian tahun 1222 Masehi, berdasarkan sumber dari Kitab Negara Kertagama lokasi ibu kota kerajaan berada di Kutaraja. Namun setelah Kertanegara menjadi raja pada tahun 1253, ibu kota kerajaan dipindah di daerah yang sekarang bernama Singasari, Malang. Letak kerajaan Singasari dibuktikan dengan beberapa peninggalan yang berhasil ditemukan di daerah ini seperti Candi Singosari dan patung Arca Dwarapala. Mengenai wilayah kekuasaan, bisa kalian lihat pada gambar di atas. Wilayah laut yang masuk dalam kekuasaan kerajaan Singasari, berwarna biru tua, tanda merah merupakan pusat ibu kota Singasari. Sementara wilayah berwarna oranye tua merupakan daerah inti, oranye muda wilayah taklukan di mana kerajaan ini berhasil menguasai sebagian wilayah Sumatera setelah melakukan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275-1293.